akan ditunjukkan, yaitu lokasi kerja yang dibuka sesuai dengan ijazah persyaratan SMA dan juga untuk jabatan administrasi perkantoran. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman di sini yang mungkin memiliki ijazah SD, SMP, SMA maupun juga SMK, kita bisa mendaftar nih, yaitu di bagian P3K tenaga teknis. Dan pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Bagaimanakah cara memilih formasi jabatan P3K teknis untuk tenaga administrasi sekolah atau TAS ya? Nah, sekaligus juga di sini nanti kita akan menyiapkan kira-kira syarat dokumen yang diupload ketika kita memilih formasi jabatan P3K teknis tenaga administrasi sekolah seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan tentunya teman-teman di sini sudah mempelajari, yaitu bahwasannya untuk teman-teman yang tenaga administrasi di sekolah, di sini sudah disiapkan ya, jabatan ASN P3K teknis di sekolah itu adalah merujuk pada Kepmen RB nomor 11 tahun 2024. Misalkan di sini nomenklatur yang nanti kita bisa pilih ya, yaitu pengadministrasi perkantoran, kemudian di sini ijazahnya SLTA, kemudian untuk tugas jabatan, kemudian penata operasional, kemudian juga pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, kemudian pengelola umum operasional. Ini untuk teman-teman yang punya ijazah SD maupun juga SMP ya. Dan tentunya nanti kalian untuk di bagian riwayat pengalaman kerja ini harus disesuaikan dengan tugas jabatan, yaitu jabatan yang kita lamar ya. Tentunya nanti supaya kita ini antara pengalaman kerja dengan jabatan yang dilamar ini nanti bisa dikatakan sama teman-teman, atau relevan ya. Dan kalau misalkan di sini kita cek di bagian untuk klasifikasi dan juga nomenklaturnya, itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita ini memahami terkait tentang jabatan apa saja yang kita bisa pilih, disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki dan juga pengalaman kerja yang disesuaikan dengan tugas jabatan, maka berikutnya kita login ya ke akun SSC ASN. Dan tentunya di sini kita di bagian pemilihan formasi untuk tenaga administrasi sekolah, ini kita bisa lakukan yaitu pada portalnya ya. Jadi portal SSC ASN itu adalah pada tab kedua setelah kita mengisi biodata, yaitu di bagian jenis seleksi. Nah, di jenis seleksi ini kita pilih yaitu P3K teknis ya. Kita pilih P3K teknis. Kemudian di sini kita lanjutkan. Setelah kita pilih P3K teknis, berikutnya kita langsung mendaftar ke bagian formasi ya. Kita klik saja di sini, yaitu di bagian formasi teman-teman. Dan berikutnya pada bagian formasi, di sini kan kita tadi sudah memilih P3K teknis ya. Berikutnya kita pilih instansi kita. Nah, instansi yang mau kita lamar tuh yang mana? Nah, di sini kita pilih instansi. Misalkan kita pilih salah satu kabupaten ya. Di sini adalah misalkan di sini ya. Kita pilih di pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan. Kemudian di sini akan disajikan yaitu pendaftaran dimulai kapan dan berakhir kapan. Dan teman-teman harus mengakhiri pendaftaran sebelum batas waktu yang tertera telah selesai ya. Nah, setelah kita pilih instansi, berikutnya kita pilih jenis formasi. Nah, jenis formasi kita itu apa? Misalkan istilah khusus. Nah, setelah itu jangan lupa kita kunci supaya di sini bagian pendidikan, jabatan dan lain sebagainya bisa kita pilih. Kita harus kunci dulu ya. Kita kunci yaitu jenis seleksi, instansi dan juga formasi yang kita lamar. Kita kunci dulu dengan cara kita klik pilih. Pilih. Kalau misalkan di sini sudah ada tulisan ulang, berarti kita sudah berhasil. Kalau misalkan sudah kita kunci, berikutnya kita pilih pendidikan kita. Nah, kita sesuaikan dengan pendidikan kita, dan tentunya teman-teman di sini harus membaca juga ya untuk pengumuman formasi di instansinya masing-masing. Itu apa saja nih yang nantinya itu dibuka. Formasi ijazahnya apa, kemudian juga jumlahnya berapa gitu kan. Nah, berikutnya di sini kita pilih pendidikan kita. Pendidikan itu adalah ijazah yang kita miliki ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya ijazahnya itu SD, kalian pilih yang SD. Nanti akan ditunjukkan jabatannya itu apa. Nah, ini sesuai dengan nomenklatur tadi. Kalau misalkan ijazah SD ini kan tadi kita akan diarahkan yaitu menuju ke ini ya. Kalau misalkan ijazah SD kan di sini masuknya ke pengelola umum operasional kan. Nah, tugasnya apa nanti? Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Inilah untuk ijazah yang SD maupun juga SLTP. Nah, sesuaikanlah dengan ijazahnya dan juga tugas jabatan yang nanti kalian bisa lakukan, dan juga sesuaikan dengan pengalaman kerja yang dimiliki.
Nah berikutnya, kalau misalkan teman-teman ijazahnya SMA, maka pilihlah di sini, yaitu SLTA sederajat. Maka di bagian jabatan nanti akan disesuaikan, yaitu dengan ini ya, yaitu pengadministrasi perkantoran misalkan. Nah tentunya di sini terkait tentang jabatan yang dibuka dan juga syarat ijazah dipersyaratkan disesuaikan dengan formasi yang dibuka di instansi masing-masing. Nah di sini kan kalau misalkan pengadministrasi perkantoran, ini kan memang ijazahnya SMA ya. Nah ini pengadministrasi perkantoran, ya kan, ijazahnya SLTA. Tugas jabatannya nanti apa? Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik, atau mungkin juga customer service ya. Oke, berikutnya setelah kita pilih, misalkan saya adalah SMA ya, kemudian saya tuh jabatan yang dilamar pengadministrasi perkantoran, kemudian lokasi kerja ini kita pilih, akan ditunjukkan yaitu lokasi kerja yang dibuka sesuai dengan ijazah persyaratan SMA dan juga untuk jabatan administrasi perkantoran. Kita pilih disesuaikan teman-teman. Di sini tentunya sudah difilter, ini disesuaikan ya. Nah misalkan di sini adalah kita cari yaitu, nah ini kalian bisa cari dengan kata kunci ya. Oke, misalkan di sini adalah saya itu ingin melamarnya di mana ya? Ada di puskesmas, kemudian ada di sekolah, sekolahnya tuh di SMP ya. Kemudian berikutnya di sini misalkan saya itu adalah di sini aja. Nah kemudian setelah itu teman-teman lakukan pengisian data lanjutan ya. Kita scroll ke bawah dulu. Dan berikutnya setelah kita mengisi, maka berikutnya ini kita setelah mengisi pendidikan, kemudian jabatan, lokasi formasi. Nah tentunya ini sudah sesuai dengan lowongan yang ada pada pengumuman formasi di instansi masing-masing. Nah berikutnya kita pilih nih untuk lokasi ujiannya, lokasi di luar negeri atau dalam negeri. Saya dalam negeri, kemudian lokasi tesnya ini dipilih, yaitu di mana. Nah ini untuk sementara ini sepertinya yang muncul tuh baru setingkat, yaitu provinsi ya. Nyatanya saya tuliskan di sini nggak ada, yang biasanya saya ikut di Madiun, maka saya sementara pilih ini aja nih. Oke, berikutnya setelah itu kita masukkan di sini ada nomor ijazah, kemudian ada nilai ijazah, kemudian berikutnya nilai ijazah itu adalah diisi dengan rata-rata ya, rata-rata ijazah SMA-nya itu kan. Kemudian masukkan nomor ijazah, kemudian tahun lulus, kemudian tanggal ijazah dan juga nama sekolahnya. Nah terkait tentang pengisian nilai ijazah di sini ada petunjuknya, yaitu diisi dengan rata-rata. Nilai ijazah itu adalah skala 100 ya, nilai tidak sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Karena kita belum isi. Misalkan di sini adalah 90 misalkan, atau 9.8 atau berapa gitu ya. Nah berikutnya kita isikan nomor ijazah dulu ya, kita isikan dulu. Oke, berikutnya setelah kita pilih semua ini, maka berikutnya supaya isian kita tersimpan, maka kita scroll ke bawah, masukkan kode captcha, kita klik selanjutnya. Ini supaya ini bisa tersimpan ya, kita scroll ke bawah. Oke, supaya isian kita bisa tersimpan, di sini teman-teman masukkan yaitu captcha yang muncul. Berikutnya kita klik selanjutnya. Nah dan berikutnya kita akan diarahkan ke sini. Nah nanti kita mengisikan riwayat ya. Nah di sini ada riwayat kerja. Ini kita isikan dengan riwayat pengalaman kerja kita. Upayakan untuk riwayat kerja dan juga deskripsi kerja ini sesuai dengan jabatan yang kita lamar ya, supaya nanti pengalaman kerja kita itu relevan dengan jabatan yang kita lamar. Itu kita sesuaikan ya. Oke, berikutnya di sini kita anggap sudah ya. Nanti kita bahas pada video lain terkait tentang pengisian riwayat. Nah berikutnya teman-teman setelah memilih formasi jabatan tenaga administrasi sekolah tadi, maka di sini kita unggah dokumen ya. Kita bisa unggah dokumen untuk mengetahui apa saja sih dokumen yang diperlukan untuk jabatan pengadministrasi perkantoran yang mempersyaratkan ijazah SMA. Untuk jabatan satu dengan jabatan lainnya tentunya akan berbeda ya, bisa saja berbeda nih. Misalkan untuk pengadministrasi perkantoran bisa saja untuk nanti berbeda dengan yang P3K guru misalkan. Nah kalau misalkan di sini kita mengetahui berkas yang diupload itu apa saja, itu di akun masing-masing ya, itu sudah disesuaikan. Yang pertama misalkan untuk di daerah saya, misalkan yang saya melamar di sini nantinya, itu adalah ternyata yang disyaratkan itu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, sudah dibubuhi dengan e-materai dengan tanda tangan juga. Kemudian surat lamaran, kemudian surat keterangan bekerja. Nah ini teman-teman, surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan pengalaman bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. Nah kalian tentunya ingat tadi untuk deskripsi kerja nantinya apa. Kalau misalkan melamar tenaga administrasi yang tadi,
itu disesuaikan di sini untuk surat keterangan bekerjanya disesuaikan ya. Kemudian berikutnya di sini untuk ini ada paling singkat 2 tahun ya sampai dengan 8 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar ya. Nah, ini sesuai dengan Kemenpan RB ini. Kemudian KTP asli, kemudian surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database BKN, masa kerja paling singkat 2 tahun ya, terakhir secara. Dan kemudian di sini adalah ijazah asli. Nah, perhatikan teman-teman, ketika di sini teman-teman sudah memutuskan untuk mendaftar formasi P3K teknis administrasi sekolah misalkan yang berdasarkan ijazah SMA, maka meskipun teman-teman itu punya ijazah S1, maka yang diupload itu adalah ijazah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Berarti di sini yang saya upload adalah ijazah SMA, ya kan? Kemudian transkripnya juga transkrip SMA. Setelah itu pas foto. Nah, berikutnya hal yang perlu kalian ketahui ini adalah ketika sudah memutuskan untuk melamar formasi di daerah tertentu, maka untuk surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan, dan surat-surat ini formatnya itu harus mengacu pada instansi masing-masing yang dilamar. Nanti kita upload di sini, formatnya kita ambil dari instansi masing-masing. Misalkan saja di sini saya sudah mengunduh yaitu untuk pengumumannya terkait tentang pengadaan P3K di daerah yang saya lamar tadi. Dan tentunya teman-teman di sini harus mengacu ya pada instansi masing-masing. Nah, terkait tentang ketentuan-ketentuannya, persyaratannya apa, ini harus dipelajari dengan teliti ya. Nah, ini persyaratan untuk khusus ini adalah untuk guru, fungsional guru ya. Berikutnya karena kita daftarnya itu P3K teknis, maka kita cari yang P3K teknis. Nah, ini P3K teknis ini adalah pelamar teknis itu terdiri dari XTHK 2, kemudian ada tenaga non ASN di database BKN, dan berikutnya juga di sini ada pegawai non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling singkat 2 tahun ya. Ini harus di pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian setiap pelamar wajib memiliki pengalaman bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. Jadi kalian ketika memutuskan untuk mendaftar tenaga administrasi yang dilamar tadi apa, maka pengalaman kerja ini harus sesuai dengan formasi jabatan dan deskripsi dari jabatan yang nantinya dilamar ya. Nah, ini sangat penting ini. Nah, berikutnya terkait tentang formatnya, ini juga kalian bisa unduh ya di sini. Kemudian untuk berkas yang diunggah, ini silahkan cek tadi sudah. Kemudian di sini terkait tentang aturan terkait tentang ini ya. Nah, ini terkait tentang persuratan. Misalkan surat pengalaman kerja ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Ini bukan dari kepala unit kerja. Ingat ya. Surat pengalaman kerja itu yang tanda tangan itulah kepala perangkat daerah. Nah, kepala perangkat daerah itu siapa? Itu adalah pembantu bupati di levelnya eselon ya. Nah, kalau saya browsing dan konsultasi dengan rekan di daerah, itu adalah kepala perangkat daerah itu kalau misalkan saya itu tenaga administrasi di sekolah, berarti kepala perangkat daerahnya itu adalah setingkat dari kepala dinas pendidikan, seperti itu. Kalau misalkan saya tuh tenaga kesehatan, berarti adalah kepala dinas kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah ditandatangani juga oleh kepala perangkat daerah. Ini bukan kepala unit kerja. Apa sih perbedaan kepala perangkat daerah dan juga kepala unit kerja? Kalau kepala unit kerja itu adalah kepala sekolah kita, misalkan seperti itu. Kepala perangkat daerah itu adalah kepala dinas itu ya. Kemudian surat pernyataan tidak mengajukan pindah, diketik menggunakan komputer dan seterusnya. Nah, ini format harus sesuai dengan contoh, jangan ada yang dihapus ya. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini adalah yang tanda tangan kepala perangkat daerah nih, bukan kepala unit kerja. Surat izin melamar untuk yang dari swasta ya, yang P1 ini. Kemudian STR untuk nakes. Nah, berikutnya di sini untuk aturannya, ukuran bentuk filenya ini menyesuaikan dengan tombol upload di SSCSN. Surat lamaran, pernyataan, keterangan harus sesuai dengan format yang ditentukan, yaitu di lampiran ini. Nanti kita cek ya. Surat pernyataan 5 poin. Nah, ini surat pernyataan 5 poin tidak mengajukan pindah. Ada 2 surat ya. Surat pernyataan 5 poin dan juga surat tidak mengajukan pindah digabung menjadi satu file. Nah, diunggah dalam satu tombol ya. Surat pengalaman kerja dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak digabung menjadi satu file. Nah, ini ketentuannya. Ini harus diteliti benar ya. Surat keterangan aktif bekerja dan surat izin melamar seleksi P3K digabung menjadi satu file. Dokumen yang tidak sesuai ini tidak terbaca, gugur ya. Gugur administrasi. Data identitas diri seperti nama, tempat tanggal lahir, KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip dan juga dokumen lainnya. Nah, jangan sampai ada yang keliru atau enggak sama ya.
Nah, berikutnya untuk formatnya, ini silakan diunduh pada website masing-masing. Contohnya kalau di sini ada ini, surat lamarannya formatnya seperti ini ya, harus mengacu yaitu pada daerah masing-masing. Janganlah kita itu minta contoh dari daerah lain ya. Nah, ini contohnya kalau di daerah kami. Nah, ini. Kemudian di sini kita pilih salah satu ya. Nah, ini terkait tentang ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Kemudian format surat pernyataan, kemudian format surat pernyataan, kemudian format surat keterangan kerja. Kemudian ada surat keterangan aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, kemudian untuk formasi-formasinya silakan dipelajari. Untuk tenaga teknis ini adalah di sini ya. Nah, ini misalkan pengadministrasi perkantoran ijazah SMA, nanti penempatannya di sini. Ada di puskesmas, kemudian ada juga di kecamatan atau mungkin juga di korwil bidang pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tuh jangan hanya memilih formasi saja, tapi segala sesuatunya harus disesuaikan dengan formasi yang kita pilih itu. Dan juga mengacu pada instansi masing-masing ya. Pusat pengumuman informasi yang paling mutlak itu di website resmi instansi kita masing-masing. Demikian, salam sukses untuk tenaga administrasi sekolah semuanya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.